Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Desi Natalia Sianipar dengan NIM 1908991 dari Prodi Pendidikan Geografi kelas SPAKA. Di sini saya akan sedikit membagikan tentang intisari dari materi perkuliahan yang sudah saya ikuti. Yang pertama, saya akan membahas tentang dosa dan keselamatan. Permasalahan manusia itu sama dengan dosa. Dosa menyebabkan keterpisahan antara manusia dengan Allah yang menyebabkan kematian. Manusia dengan Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Manusia diusir dari Taman Eden, terputus hubungannya antara Allah dengan manusia. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah bayi dalam kandungan berdosa? Jawabannya adalah ya. Setiap manusia memiliki benih dosa. Teringat kembali kepada cerita Adam dan Hawa, yang dimana mereka telah berbuat dosa, tidak taat kepada perintah Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 4, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi di manakah engkau yang di sini yang dimaksudkan Tuhan adalah posisi yang dimana manusia itu berada di dalam Tuhan, apakah di luar Tuhan? Yang dimana jika mereka di dalam Tuhan maka mereka akan selamat, dan dimana mereka jika berada di luar Tuhan berarti mereka binasa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka secara genetik dosa itu akan diturunkan antara Allah dan manusia. Ada jurang yang memisahkan. Dalam Roma 3 ayat 23, yaitu karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 5 ayat 12 juga berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Pertanyaan yang kedua ialah, adakah manusia yang tidak berdosa? Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan menciptakan manusia memiliki kehendak. Artinya, Tuhan menciptakan manusia bisa memilih untuk mengikut Dia, untuk percaya kepadanya, memilih untuk mengikut Dia ya atau tidak. Tapi ketika manusia memilih untuk membukakan pintu hatinya, memilih untuk menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, maka Tuhan akan masuk dan bersama-sama dengan orang yang percaya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat sebagai pribadi yang memang menembus dosa manusia. Kata Alkitab, orang seperti itu akan selamat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Yesus itu Tuhan? Karena jika Yesus bukan Tuhan, maka siapa yang akan menggantikan atau siapa yang akan menanggung upah dari dosa manusia? Karena manusia telah berbuat dosa dan tidak bisa menanggung dosanya sendiri. Jadi Yesus Kristus adalah memang orang yang tepat untuk menebus dosa manusia. Karena untuk menebus dosa manusia sendiri itu ialah harus suci dan tidak pernah berbuat dosa. Keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia. Materi yang kedua adalah tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun lamanya. Kitab Perjanjian Lama pertama ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi. Kitab Perjanjian Baru pertama ditulis sekitar 100 sebelum Masehi. Alkitab diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa dan dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Bahan tulisnya yaitu di batu, tanah liat, papirus atau biasa kita sebut daun, kulit, dan Alkitab juga ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab Perjanjian Lama ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi, ditulis di kulit. Dahulu belum ada percetakan dan komputer. Jika firman Tuhan dituliskan, bagaimana salinannya? Ditulis oleh juru tulis, mereka duduk dan menyalin yang asli dengan tangan dan harus dikerjakan dengan serius, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat kesalahan yang besar. Ada kata yang disebut masoret, yaitu lebih ketat dari juru tulis. Mereka menghitung jumlah ayat, kata, huruf Perjanjian Lama yang disalib untuk membuktikan keakuratan salinannya, dan mereka itu pekerjaannya disebut perfeksionis. Temuan yang luar biasa, yaitu yang menakjubkan dari gulungan kitab ini adalah bahwa jika dibandingkan dengan kitab Yesaya yang diproduksi 900 tahun setelahnya, mereka hampir cocok kata demi kata. Temuan yang luar biasa berikutnya yaitu gulungan laut mati telah membuktikan kepada dunia bahwa Perjanjian Lama telah disalin dengan tepat dan diturunkan sampai saat ini. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan Perjanjian Baru? Pada tahun 45 sesudah Masehi sampai dengan tahun 90 sesudah Masehi, Perjanjian Baru ditulis. Naskah manuskrip Perjanjian Baru masih banyak, tidak seperti juru-juru tulis yang menyalin Perjanjian Lama. Orang-orang yang menyalin Perjanjian Baru tidak melihat kebutuhan untuk mengubur atau membakar salinan kitab suci lama yang telah usang. Untuk alasan ini, ribuan naskah Perjanjian Baru ada. Sebuah naskah adalah salinan tulisan tangan dari dokumen lama yang disalin dalam bahasa aslinya. Karena Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, naskah-naskahnya juga ditulis dalam bahasa Yunani. Dari 5.700 manuskrip tua, ada yang berisi semua atau sebagian Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada dua aturan orang Yahudi tentang Alkitab. Yang pertama, kitab tersebut dibuat oleh nabi. Yang kedua, penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel. Sedangkan untuk Perjanjian Baru, dianggap apabila yang pertama, kitab-kitab tersebut diketahui berasal dari Tuhan, kitab yang berisi firman Tuhan. Yang kedua, kitab tersebut ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan seperti Petrus dan Paulus. Yang ketiga, kitab tersebut dapat dibuktikan kebenarannya seperti kitab Lukas yang ditulis oleh Lukas. Yang keempat, kitab memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia seperti surat Paulus. Yang kelima, kitab tersebut digunakan oleh orang percaya atau pengikut Kristus. Materi yang ketiga adalah tentang ilustrasi roda, yaitu Kristen yang bertumbuh. Yesus Kristus sebagai pusat atau poros kehidupan kita. Jika kita hidup di luar Dia, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kehidupan Kristen yang dinamis diilustrasikan sebagai roda yang berputar. Dalam kitab Ibrani 5 ayat 11-6. Juga orang Kristen yang taat dalam perbuatan tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5 tentang Kristus. Filipi 4 ayat 6-7 adalah tentang doa. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 tentang persekutuan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 tentang firman. Matius 28 ayat 19-20 adalah tentang bersaksi. Supaya bergerak dengan baik, roda harus memiliki bagian yang lengkap. Doa digambarkan sebagai hubungan yang vertikal dengan Tuhan. Implementasinya bertekun dalam doa, ada waktu doa pribadi, berpuasa, memiliki buku-buku doa, memiliki pemahaman yang benar tentang doa, dan kita berikan kepada orang lain. Setelah doa, orang yang taat kepada Tuhan ialah karena firman Tuhan. Yang firman Tuhan ini vertikal. Firman Tuhan menumbuhkan pengenalan kita kepada Tuhan, pedoman hidup,
ajaran bertumbuh dengan sehat lebih nyata untuk diterapkan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga adalah persekutuan. Persekutuan ini sifatnya horizontal. Dalam Matius 18 ayat 20, di mana orang-orang berkumpul dalam namaku, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Persekutuan itu penting karena kita dapat belajar dan mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya adalah bersaksi yang bersifat juga horizontal. Bersaksi merupakan perintah Tuhan. Objek kesaksiannya yaitu keluarga gereja, teman-teman di sekeliling kita, tetangga, atau siapapun bisa menjadi objek kita untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Selanjutnya adalah Yesus Kristus, yaitu sumber hidup. Kita melakukan doa, firman Tuhan, bersaksi, bersekutu, taat karena kita mengasihi Tuhan. Kita buka juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah termasuk ayat yang berisi tentang marketplace di ministry, yang kita ditempatkan di mana saja dan menjadi saksi Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kunci ketaatan yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Dalam Alkitab 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia setiap segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kunci ketaatan yang kedua adalah menundukkan diri pada firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Satu lagi, mari kita buka di Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25 yang berisi, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Untuk kunci ketaatan yang ketiga, yang terakhir adalah iman yang dibuktikan dengan ketaatan pada firman Tuhan. Mari kita buka kembali Alkitab kita dari surat Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25,
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Jadi itulah kunci ketaatan. Yang pertama tadi adalah mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, yang kedua menundukkan diri pada firman Tuhan, dan yang terakhir iman yang dibuktikan dengan ketaatan kita pada firman Tuhan. Materi selanjutnya adalah tentang marketplace ministry. Marketplace ministry yaitu pelayanan di mana Tuhan tempatkan. Ketika Tuhan tempatkan kita di antara masyarakat, berarti tandanya kita itu menjadi saksi Kristus di masyarakat. Mari kita buka bahan bacaan kita di Matius 13 ayat 25 sampai 29. Matius 13 ayat 25 sampai 29. Ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 28. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ayat 28. Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Selanjutnya, bagaimana menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari dalam firman Tuhan, yaitu di kitab Yeremia 29 ayat 7. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi di sini kita diminta Tuhan, usahakanlah kesejahteraan. Kehadiran kita harus membawa kesejahteraan bagi orang lain juga. Dalam kitab Matius 5 ayat 9, kitab Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi di sini membawa damai yaitu peacemaker. Yesus sendiri disebut sebagai Raja Damai. Kematiannya di kayu salib untuk mendamaikan Allah dan manusia. Selanjutnya dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam Kolose 3 ayat 23 ini kita melakukan semua pekerjaan kita di depan Tuhan dengan melakukannya dengan serius dan penuh dengan sukacita, sebagai bukti bahwa kita taat pada Tuhan. Kita mau melakukan apa aktivitas kita yang sehari-hari dalam kehidupan sehari, mau itu menolong orang atau maupun sekecil apapun itu, usahakan kita melakukannya dengan senang hati, dengan penuh sukacita, tidak melakukannya dengan terpaksa. Yang terakhir dalam 1 Timotius 4 ayat 12,
Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi di sini kita dituntut untuk menjadi teladan, baik itu dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jangan karena umur kita masih muda jadi orang-orang tuh menganggap kita masih muda, jadi kita belum tahu apa-apa. Tapi tunjukkan kalau kita masih muda, tapi kita tahu apa yang kita lakukan. Kita juga menjadi saksi Kristus, percaya pada Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab juga di Alkitab seperti Yusuf di dalam Kejadian 39 ayat 3-4. Tuhan itu menolong Yusuf, dan Yusuf sendiri berhasil baik dalam semua yang dikerjakannya. Itu adalah tokoh yang teladannya bisa kita contoh. Mari kita buka Kejadian 39 ayat 3-4. Kejadian 39 ayat 3-4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Selanjutnya dalam Daniel 6 ayat 1-4. Kita buka Daniel 6 Daniel 6 ayat 1-4. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenalanlah Darius dan mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Selanjutnya Daniel 6 ayat 26-28. Ayat 26-28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan dan kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Selanjutnya, bagaimana cara agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi? Yang pertama dalam kitab Yohanes 15 ayat 5. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 5. Itu, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang
Bapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini tuh cara agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi yaitu hidup bersekutu dengan Allah. Selanjutnya dalam kitab Yohanes 8 ayat 12, yaitu mari kita buka kitab Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di sini cara agar kita terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi yaitu kita mengikuti Allah. Dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16-17 juga, yaitu mari kita buka kitab 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di ayat ini Alkitab itu mengajarkan yang baik, berpegang pada Alkitab. Kita berpegang pada Alkitab. Kita lihat tadi Alkitab yang diilhamkan Allah membawa banyak dampak-dampak positif yang bisa kita lakukan. Itu adalah cara agar kita terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi. Materi yang terakhir adalah tentang the Bible on leadership, yaitu pemimpin dari perspektif Alkitab. Ada dua karakter dari seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah kejujuran dan integritas. Di mana di antara dua ini adalah orang akan mengikuti pemimpin yang menurut mereka pemimpinnya jujur dan berintegritas. Contohnya seperti Nabi Nuh, Lot, Musa. Selanjutnya seorang pemimpin tidak akan dipandang bila ia tidak jujur. Pemimpin juga mempunyai arah. Contoh tokoh Alkitab yang berintegritas yaitu adalah Zakheus. Dapat dibaca dalam kitab Lukas 19 ayat 8-10 bagaimana berintegritasnya Zakheus. Selanjutnya adalah Ayub dalam kitab Ayub 27 ayat 2-5. Di situ juga dijelaskan tentang integritasnya Ayub. Terus contoh tokoh Alkitab yang tidak berintegritas juga ada, yaitu Yudas. Semua yang dikerjakan harus memiliki tujuan, yaitu pemimpin juga harus memiliki tujuan. Bekerja tanpa tujuan bisa membuat kita ceroboh. Tujuan di setiap pekerjaan akan membuat kita lebih terarah, dipenuhi inspirasi sehingga lebih terarah. Contohnya yaitu adalah Nuh yang membuat kapal. Yang kedua adalah Musa, Israel keluar dari tanah Mesir. Itu nanti bisa dibaca tentang Nuh, bisa dibaca dalam Kejadian 7, dan tentang Musa juga bisa dibaca dalam Keluaran 2 ayat 23-25 bagaimana tujuan mereka. Pemimpin juga harus memiliki tujuan yang berani, seperti kesungguhan Raja Daud membangun bait Allah itu dalam 2 Tawarik. Itu bisa dibaca di Alkitab. Dan yang kedua adalah tentang Daniel yang percaya pada Tuhan akan membebaskannya dari gua singa. Selanjutnya, pemimpin juga harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan. Dalam Ester 4 ayat 14, kita buka dalam Ester 4 ayat 14, yaitu sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Terus ada juga contoh lainnya yaitu CEO Body Shop, yaitu produk-produk alami untuk menjaga ekosistem. Jadi pemimpin-pemimpin seperti itulah yang mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan mereka. Pemimpin yang baik memiliki kindness and compassion, yaitu kebaikan dan kasih sayang. Golden rule, yaitu lakukan kepada orang lain seperti yang ingin lakukan kepada kita.
dalam kitab Kolose 3 ayat 12, yaitu mari kita buka kitab Kolose 3 ayat 12, yaitu karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terus selanjutnya ada material kindness. Dalam kitab Roma 12 ayat 10 juga Yesus memberi makan 5.000 orang. Terus forgiveness, kasihilah musuhmu. Dalam Lukas 6 ayat 35, kita buka Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi kita harus mengasihi musuh. Sulit, memang sulit, tapi kita harus bisa, kita mencoba agar kita mau mengasihi musuh kita memberi tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan. Terus ada caring and empathy, yaitu pemimpin yang baik memiliki caring and empathy, yaitu dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang terakhir tentang love, pemimpin yang baik memiliki kindness and compassion, kebaikan dan kasih sayang. Love dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9, itu mari kita buka 1 Tesalonika. Mari kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Pemimpin tidak bisa mengharapkan karyawannya baik jika ia saja pekerjaannya buruk, dia saja tidak jujur. Bagaimana dia mengharapkan karyawannya itu dapat berlaku baik padanya? Berbagi kekayaan mendatangkan keberhasilan yang lebih besar. Pengampunan, tindakan yang paling kuat bisa dilakukan pemimpin, yaitu adalah pengampunan. Kerendahan hati, orang rendah hati yang akan mewarisi bumi. Perspektif yang orang yang sederhana, kerendahan hati, dan kerjasama tim. Kerendahan hati ini dapat terbayar jika kita dapat bekerja sama, kita saling jujur, memiliki integritas yang tinggi, kita pemimpin maupun dengan karyawannya. Pelajaran Alkitab tentang kerendahan hati ini adalah seorang pemimpin yang sangat penting tindakannya tidak peduli berapa banyak yang kita capai. Berikan penghargaan yang tulus untuk orang yang bersama kita. Kenali ketergantungan kita dan orang lain. Hormati perbedaan, jadi pemimpin yang melayani, bangun karakter yang baik. Kerendahan hati akan terbayar. Komunikasi juga, contoh dalam Alkitab yaitu khotbah di bukit, protes Nabi terhadap penyembahan berhala dan korupsi, nasihat Musa pada bangsa Israel, penyampaian 10 perintah Tuhan. Tokohnya yang dalam komunikasi ini yaitu adalah Musa, Yesus, Daud juga. 3 tokoh ini yang mengutamakan tentang komunikasi mereka. Pentingnya komunikasi. Yang pertama adalah tanpa adanya komunikasi, kekristenan tidak akan ada sampai hari ini. Oke. Yang kedua adalah memastikan seluruh bangsa Israel hadir ketika ia menyampaikan pesan.
Yesus memanfaatkan pertemuan dengan murid-muridnya berbicara di depan umum. Musa menyampaikan pesan ketika bertemu Firaun. Jadi itu sangat penting komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi itu juga bisa terhadap individu, komunikasi kelompok, menyampaikan pesan, komunikasi terbuka, pengembangan dan tindakan, keberhasilan dan tertib. Jadi inilah tadi mengapa tentang The Bible on Leadership, perspektif dari Alkitab tentang pemimpin yang memang harus kita ambil, kita coba terapkan dalam diri kita. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang baik, yang jujur dan berintegritas tinggi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya, God bless you.